Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggis Wahyu Saifullah. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Karawang. Saat ini saya sedang melaksanakan diklat upskilling dan reskilling tahun 2024. Saat ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan kearsipan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan mengirimkan surat tawaran kerjasama. Langsung saja kita buka browser kita klik tulis, kemudian ketik alamat yang dituju, kemudian subjeknya tulis surat tawaran kerjasama. Kita isi pesan email kita, kemudian kita lampirkan surat tawaran kerjasama untuk memperjelas maksud dan tujuan kita. Kita cari surat kita, setelah dilampirkan, tunggu sampai selesai, kemudian kirim. Setelah dikirim, untuk memastikan kita lihat apakah terkirim atau tidak surat kita. Kalau sudah seperti ini, berarti surat kita sudah terkirim. Selanjutnya, kita akan mengecek surat masuk. Langsung kita buka browser kita, langsung pergi ke kotak masuk. Dan inilah surat-surat masuk yang ada pada email kita. Kita buka. Kemudian suratnya ada pada lampiran. Kita klik suratnya, maka terbuka surat masuknya. Setelah terbuka, kita akan download surat masuk. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, surat masuk akan berpindah ke device kita. Berikutnya kita akan melakukan proses pencetakan semua surat masuk. Setelah kita mencetak semua surat masuk, kemudian kita akan tuliskan di buku agenda. Saya menggunakan buku agenda kembar. Ada buku agenda masuk dulu, di sini ada nomor agendanya, ada tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, dari, perihal, keterangan, dan kode arsip. Setelah surat masuk ditulis di buku agenda, kemudian kita akan mendisposisikan surat. Yang pertama ada judul, kemudian ada indeks, sifatnya apa, kodenya apa, tanggal penyelesaian tanggal berapa, kemudian ada nomor suratnya, asalnya dari mana, kemudian isi ringkasnya seperti apa, instruksinya apa, dan diteruskan kepada siapa. Setelah surat didisposisi, kemudian kita akan membuat kartu indeks. Judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihalnya apa, dan kode suratnya apa. Kode surat bisa kita peroleh dari daftar klasifikasi sistem subjek. Di sini ada masalah utama, submasalah, dan sub-submasalah. Tinggal kita mencocokkan surat tersebut termasuk ke dalam masalah yang mana. Kemudian pilih submasalahnya dan sub-submasalahnya. Kemudian kita tulis di dalam kartu indeks tersebut.
Untuk selanjutnya kita akan mengarsipkan surat secara digital. Untuk surat masuk kita scan terlebih dahulu, kemudian setelah di-scan kita masukkan ke dalam folder surat masuk. Untuk surat keluar yang telah kita kirim ke beberapa perusahaan kita simpan di surat keluar. Kemudian kita masukkan ke folder-folder sesuai dengan masalahnya. Untuk kepegawaian, di sini ada pengembangan, izin pegawai, pengendalian, dan pengadaan pegawai. Semua surat dimasukkan ke dalam folder tergantung masalah masing-masing. Untuk folder keuangan juga sama, kita masukkan ke dalam folder-folder sesuai dengan masalahnya. Pemasaran juga sama, umum juga sama. Ketika semua surat-surat sudah masuk ke dalam folder masing-masing tergantung masalahnya, maka kita akan dengan mudah ketika kita akan mencari surat tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip. Statusnya ada, terdapat rak penyimpanan arsip yang aman, ada, jarak antara rak cukup lebar dan nyaman, ada, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan, ada, tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik. Statusnya ada, petugas penyimpan arsip dilengkapi dengan perlengkapan perlindungan pribadi seperti sarung tangan saat mengangkat arsip. Ada, arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. Statusnya ada, label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terbaca. Statusnya ada, dilakukannya inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan. Statusnya ada, dan yang terakhir adalah ruangan penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembapan yang dapat merusak arsip. Statusnya ada, kemudian ditandatangani oleh direktur perusahaan. Selanjutnya, daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital ada, sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini ada, terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat ada, pencadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi yang terpisah. Statusnya ada, proses pencadangan data dijalankan secara otomatis dan berhasil diverifikasi. Statusnya ada, peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas. Statusnya ada, hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh ke data sensitif. Statusnya ada, kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Statusnya ada, data yang sudah melewati masa retensi dihapus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah itu kemudian ditandatangan oleh pemimpin perusahaan. Untuk meminimalisir pencurian arsip manual, kita akan melakukan daftar cek penerapan prosedur keamanan. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Kemudian terdapat batasan akses ke ruang penyimpanan arsip. Terdapat kunci atau pengaman pintu yang efektif. Terdapat kamera pengawas atau CCTV di sekitar area penyimpanan arsip. Rak penyimpanan arsip terletak di area yang dapat terlihat dan diawasi dengan mudah.
memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan arsip. Terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atas kehilangan arsip. Terdapat prosedur tanggap darurat untuk menangani laporan pencurian atau kehilangan arsip. Adanya peninjauan secara berkala kondisi keamanan ruang penyimpanan untuk mendeteksi tanda-tanda upaya penyadapan atau masuk tanpa izin. Dan yang terakhir, terdapat sistem alarm atau sensor keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Semua itu dalam status ada. Kemudian setelah itu ditandatangani oleh direktur perusahaan. Begitu juga untuk meminimalisir pencurian arsip digital, kita akan melakukan daftar cek penerapan prosedur keamanan. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Yang kedua, terdapat sistem autentikasi yang kuat. Yang ketiga, terdapat metode autentikasi ganda atau two-factor authentication. Yang keempat, terdapat batasan akses ke arsip digital. Yang kelima, adanya penetapan level izin akses yang sesuai, seperti hanya membaca, menulis, atau menghapus data. Meninjau log aktivitas secara berkala untuk mendeteksi pola atau perilaku yang mencurigakan. Yang ketujuh, perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan terbaru. Yang kedelapan, melakukan pencadangan data secara berkala. Yang kesembilan, terdapat kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan data yang baik, termasuk cara menghindari serangan phishing dan malware. Dan yang terakhir, ditandatangani oleh direktur perusahaan. Terima kasih.